Toiban, which basically means good, whether it is good for yourself, for the planet, or for the animal. So I think by going vegan, it should be by definition is the ultimate toib gitu. Jadi nggak cuma halal doang. Aduh, gue jadi vegan nih kayaknya abis ini nih. Selama gue kerja di dapur, nggak tahu kenapa gitu ya. Pada saat gue harus ngerebus bukan lobster ya, biasanya crab ya gitu ya, yang masih hidup. Terus gue harus kayak ngebakar babi guling dengan matanya masih ngeliat ke gue. Ada semacam diskoneksi gitu antara apa yang kita lakukan, terus tiba-tiba yang dilakukan beda lagi gitu. Selamat datang di Uncensored bersama Andini Effendi, dan kali ini kita akan berbicara soal vegan. Jangan takut buat yang non-vegan karena ini pembicaraan jauh lebih dalam, jauh lebih spiritual sebenarnya dari sekedar apa yang kita makan atau food preferences kita, bersama founder dari Jakarta Vegan Guide dan Madgrass, Firmansyah Mastub. Selamat datang di Uncensored, Firmansyah Mastub. Firman. Ya, thank you Mbak Andini buat bawa saya ke sini. Thank you so much. Ini pertama kalinya kita ketemu ya. Tapi aku udah ngerasa denger banyak tentang kamu dan juga ngikutin Vegan Guide, dan karena punya 2 sahabat vegan, jadi aku kayak aku perlu cari tahu di mana kalau pergi itu yang aman buat mereka gitu kan, dan tiba-tiba jadi ketemu Jakarta Vegan Guide. So, aku makasih banget kamu udah ngasih guide itu. Tapi sebelum kita ngomongin kerjaan kamu, aku pengen ngobrol soal kamu waktu dari kecil. Kamu lahirnya di Bogor, 27 Juni 88. Juli. Jadi kamu Leo? Leo. Oh oke, berarti salah data aku. Juli, oke. Leo. Oke, nah kamu di Bogor sepanjang sekolah sampai SMK pun juga di sana ya? Iya, di Bogor. Dan kamu yang lucu, kamu punya lahan di rumah buat farm to table istilahnya. Yes. Kalau dulu mungkin namanya nggak sekeren itu ya. Dulu kayak bahasanya petani aja gitu, petani dadakan gitu. Iya. Cuman memang kebetulan karena dari orang tua, dari nenek, semuanya itu memang bercocok tanam tuh sesuatu yang kita lakukan untuk survival mode lah zaman dulu. Tapi jadi, bukan pekerjaannya? Bukan pekerjaan, lebih ke sesuatu yang kita lakukan di luar dari apa yang kita lakukan. Jadi orang tua, contoh kayak ayah saya tuh punya kerjaan yang lain di proyek, tapi kita juga punya lahan yang memang kita pakai lebih ke untuk memang bertahan hidup aja sih. Wow, swasembada. Swasembada pangan sendiri gitu di rumah. Wow, apa yang ditanam waktu dulu tuh? Banyak. Waktu dulu yang paling memorable tuh adalah padi, karena itu yang paling ribet dan paling nggak suka. Kamu nanam padi sendiri? Ya, jadi dari awal sampai jadi beras di rumah, itu tuh suatu proses yang panjang, dan bersyukur dari situ jadi kayak gue bener-bener kayak respect dan appreciate gitu apa yang kita makan tiap hari, dan memang sepanjang itu. Wow, terus ada padi kemudian? Padi, umbi-umbian, jadi tergantung ini aja sih cuaca, tergantung dari seasonnya juga. Jadi memang jadi kita selalu, kalau orang bilang di Indonesia mau nanam sesuatu tinggal masukin ke tanah jadi makanan tuh emang benar gitu. Karena dulu gua jadi salah satu orang yang witness gitu. Dari cuman batang singkong dimasukin ke tanah, itu kayak sebulan kemudian jadi ada singkongnya, ada umbinya gitu. Jadi kayak it's amazing what we have gitu di Indonesia. Jadi jarang belanja dulu? Dulu mungkin hampir jarang ya. Belanja tuh sesuatu yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang bahasanya tuh either males, atau kalau enggak, kedua tuh yang orang kaya aja gitu bahasanya ya. Jadi kita selalu punya beras sendiri di rumah, sayur-sayuran selalu ada terus. Kalaupun enggak, biasanya kita tukeran sama tetangga yang lain. Yang mereka nanam apa, kita nanam apa, jadi beda gitu. Ya ampun, itu nggak akan terjadi di Jakarta? Itu nggak akan terjadi di Jakarta. Nggak akan terjadi di Jakarta. Tapi kalau kayak misalnya protein gitu, kayak telur atau ayam gitu gimana? Ya, dari kecil kita sebenarnya punya juga ayam sendiri. Mungkin kalau kayak kambing kayak yang gede-gede gitu kita nggak punya ya. Tapi kalau ayam biasanya kita punya, terus telur udah pasti dari ayam kita sendiri. Sisanya paling kita beli, tempe, tahu, semuanya gitu kayak. Jadi memang ya terlahir dari keluarga yang terbiasa menanam dan berternak sendiri. Jadi makanan itu sesuatu hal yang memang jadi deket sama diri gua gitu. Jadi itu juga yang sebenarnya membuat kenapa gua tertarik sama
culinary waktu kecil. Ya. Dan kamu anak pertama dari 3 bersaudara? Dari 3 bersaudara. Oke. Dan yang menekuni culinary in a way itu cuman kamu? Tahu gue sih iya sih. Wow. Oke. Jadi kamu SMK di Bogor itu udah ngambil tata boga. Di SMP pun udah ekskul masak. Dan pada saat itu, ya kita nggak beda jauh lah ya umurnya, generasi itu kan kalau masak identiknya cewek, elektro tuh baru cowok gitu. Nah kamu kenapa waktu itu interestednya di masak? Karena mungkin dari kecil gue udah tahu gue nggak akan kuliah. Oh, kenapa? Jadi pertama memang keluarga dengan background yang tadi, jadi mungkin bisa dibilang hampir nggak ada di keluarga gue, at least yang gue kenal dan yang gue deket ya, itu yang masuk istilahnya perguruan tinggi atau kampus gitu. Jadi semuanya itu stuck either di SMA atau bahkan di bawahnya gitu. Bokap nyokap juga sama, mereka nggak lulus kuliah, bahkan nyokap gue cuma lulus SD doang. Jadi memang keluarga kita nggak punya akses untuk pendidikan. Jadi dari kecil udah mikir, oke, jalan yang paling cepat adalah ya udah kerja sendiri langsung. Dan gimana caranya? Salah satu caranya ternyata ada sekolah SMK gitu yang memang diajarin cara hard skill yang lu bisa lah gitu cari kerja yang lebih gampang habis lulus SMA gitu. Kalau SMA kan agak sedikit terlalu general kan. Akademisi banget. Akademis dan lebih jarang dicari gitu. So ya udah akhirnya gara-gara itu masuk SMK dan dari SMK udah punya mindset tuh kayak selain kerja sebenarnya pengen dapat beasiswa. Terus karena tata boga, jadi kita ada program internship. Dan itu pertama kali gue inget banget ke Jakarta, tinggal di Jakarta 6 bulan. Jadi gue magang gitu di Parkland Hotel dulu namanya yang di Casablanca. Dan di situ memang kebetulan ketemu sama mentor-mentor, chef-chef yang emang mereka tuh into competition. Kayak gue juga sempat mention juga. Jadi dari situlah gue ternyata terbuka, oh ada ya ternyata kuliner itu ada kompetisinya. Internasional nih? Internasional, nasional, ada kan kayak gitu. Ya udah itu juga yang bikin akhirnya pas gue balik lagi setelah internship, ketemu sama ada program yang namanya LKS, Lomba Kompetisi Siswa. Itu gue inget banget kelas 2, ditawarin dengan semua resikonya ya, karena gue bakalan kepotong banyak jadwal. Teorinya tuh bakal hilang gitu, jadi gue harus banyak latihan kan. Cuman udah akhirnya masuk dan long story short, intinya gue masuk nasional 3 besar. Untuk lomba? Untuk lomba kompetisi siswa, untuk lomba masak. Basically junior chef competition lah bahasanya. Wow. Tunggu, jadi kamu baru ke Jakarta pertama kali kelas 2 SMA? Kayaknya sih dulu SMP pernah lah ya, kayak ke Ancol, Taman Mini, cuman nggak pernah bener-bener tinggal yang sampai 6 bulan tanpa ada orang tua. Jadi itu pertama kali, dan gue inget banget juga dulu kereta itu masih ada kambing masuk ke dalam kereta. Masih panas dan gue sempat mau dirampok sama segerombolan anak dan gue kayak bawa duit kayak bendahara dulu, kayak aduh ini gue mau mati nih di dalam kereta. Cuman ya zaman dulu lumayan menarik lah hidup di Jakarta ya dengan transportasi kita yang masih jauh banget kayak sekarang. Iya, dan kamu tinggal di Bogor loh. Di Bogor, ya. It's not like kamu tinggal di kayak Maluku Utara yang jarang ke Jakarta gitu kan. Wow, oke. Kemudian kamu menang itu lomba karya. Lomba kompetisi siswa untuk tata boga lah, untuk masak gitu. Setelah itu apa? Nah setelah itu gue akhirnya udah sempet mau jadi kayak personal chef bahasa kerennya ya. Padahal jadi kayak tukang masak buat satu keluarga, dia di Australia gitu. Dia kebetulan ada kenalan gitu. Cuman nggak lama kemudian pas lagi proses itu ada surat datang tawaran untuk beasiswa. Jadi kenapa? Kemana beasiswanya? Nah beasiswa sebenarnya mereka tuh ada banyak opsi. Ada yang di luar, ada yang di dalam. Pokoknya banyak perguruan tinggi yang diberikan inilah ya listnya gitu. Cuman memang waktu itu karena memang ketertarikannya lebih ke culinary, hospitality, terus ya udah jadi yang paling cocok. Wah ternyata yang paling cocok cuma Trisakti doang nih, ya udah. Jadi masuk Trisakti. Masuk Trisakti, walaupun sebenarnya prosesnya panjang ya. Kayak disuruh datang ke Trisakti bawa file, ternyata orang Trisaktinya juga nggak tahu ada program ini, jadi baru ngomong antara atasan doang. Jadi pas kesana tuh orang nggak ada yang tahu. Jadi kayak gue bawa satu file folder, disuruh dititip, terus ya udah gitu 3 bulan lagi boleh telepon. Jadi kayak gue bener-bener kayak ini dapet nggak ya gitu. Jadi bener-bener karena pada saat di Trisakti nggak ada yang
nggak ada yang tahu gitu ada program Dan ini program D4 ya kalau di Trisakti ya. Itu tata boga juga kah? Hospitality management. Jadi ada masaknya, ada food service-nya. Jadi memang lebih ke manajemen perhotelan secara keseluruhan. Termasuk ada tata boganya juga gitu. Baik. Dan kemudian selama waktu kamu D4 ini di Trisakti, akhirnya ada kesempatan magang atau apa ya, PKL ya bilangnya ya? Ya. Ke luar negeri? Ke luar negeri, pertama kali which is itu Malaysia. Ke KL waktu itu? Ke KL itu jadi apa? Nah sebenarnya gue tuh selalu pengen jadi orang dapur. Tapi di satu program itu yang bisa masuk dapur cuma satu orang doang. Dan gue nggak dapet, dan karena mereka ngelihat gue punya skill bisa ngomong lebih bagus dibanding satunya lagi nih gitu. Jadi lu mendingan di front desk aja deh atau nggak di food service. Terus gue bilang kayak ini opsinya, gue tolak cari tempat lain dan mungkin dapat tempat yang nggak lebih bagus dan mungkin bukan di Malaysia karena waktu itu opsi untuk program PKL-nya gitu ya, magangnya itu memang kuota based on kuota gitu. Jadi kayak kalau nggak dapet yang lebih yang sekarang bakal dapet yang selanjutnya dan biasanya nggak akan lebih bagus gitu hotelnya. Jadi ya udah just kayak ya udahlah just go with the flow. Just go with the flow, let's see what will happen gitu. Dan ternyata justru dari situ gue belajar banyak lah gitu dari segi bahasa Inggris karena memang bahasa Inggris gue juga dulu jelek gitu kan. Sekarang pun ya masih mencoba, masih belajar terus. Tapi intinya jadi kayak membuat gue jadi lebih apa ya, nggak cuma paham tentang dapur tapi juga tentang yang lainnya. Kayaknya lebih lo jadi dealing sama orang kan? Dealing sama orang, terus dengan walaupun kan sebenarnya di Malaysia walaupun pakai bahasa Inggris, tapi kan bahasa Inggrisnya kan aksennya beda-beda tuh. Kadang-kadang ya gue bener-bener kayak apalagi tuh sempet di operator gitu ya dengan bahasa Inggris dengan aksen Chinese, dengan aksen India gitu kayak ya lumayan seru lah, lumayan menarik lah. Itu exposure global kamu. Exposure global pertama kali. Jadi dan apa yang membuat gue jadi kayak lebih suka apa ya, lebih nggak takut ngobrol sama orang di luar lah. Ya, kemudian abis itu kamu pindah ke Jakarta, kerja sempat di Ritz di Kuningan ya. Betul. Itu tetap di front desk? Unfortunately. Kayak sama juga ceritanya, pokoknya gitulah intinya. Kayaknya gue udah nggak direstuin buat balik lagi ke dapur. Di Ritz-Carlton juga sempat daily worker dulu, jadi di front desk. Karena sebelumnya juga sempat magang lagi di situ juga. Nah dari situ baru akhirnya teman gue sempat kontak gue untuk kerjaan yang ada sedikit dapur-dapurnya, tapi bukan hotel. Jadi kayak perusahaan lokal distributor gitu. Mereka jualan alat-alat dapur lah, tapi untuk hotel, restaurants. Dan di situ mereka cari corporate chef. Jadi tugasnya adalah demoin, terus kasih tahu cara pakainya ke customer. Jadi memang lebih ke lebih equipment itu kan. Jadi dan soalnya banyak chef juga yang nggak tahu cara pakainya. Jadi basically gue tujuannya itulah. Kemudian kamu kerja di situ udah berapa tahun? Lama kan? Particular company yang di situnya setahun. Cuman setelah itu gue kerja di industri yang serupa itu sekitar 10 tahun terakhir lah. 10 tahun terakhir, tapi itu fokus again hanya lebih ke equipment, kitchen equipment-nya. Nah, ya di paralel dengan itu akhirnya kamu mulai kenal veganism. Yes, 2 tahun terakhir gue sebelum gue quit my job in that industry, itu gue basically jadi vegan lah. Momennya apa waktu itu yang kamu kayaknya aku mau ganti my food preferences? Banyak sebenarnya alasannya yang akhirnya gue sampai menentukan pilihan, karena kan sebenarnya itu pilihan yang lumayan agak gila ya. Karena gue juga dulu suka banget makanan, I'm a huge foodie, terus juga huge meat eater nggak? Huge meat eater juga. Bahkan kalau misalkan kayak gue makan steak ya gue nggak mau well done gitu. Intinya karena gue di dapur, jadi gue agak sedikit respectful toward makanan lah, karena gue tahu seberapa susah dan gue juga gue tahu gimana caranya makanan bisa ada di piring gitu. Jadi lumayan panjang kan. Jadi gue lumayan agak sedikit awalnya reluctant, tapi karena memang ada satu sisi di dalam diri gue yang selama ini tuh ada, tapi kayaknya gue nggak pernah tahu ada alternatif lifestyle di dunia ini gitu ya, yang lu bisa achieving your health, achieving your goal tanpa animal protein sama sekali gitu. Tanpa animal protein. And then itu apa yang akhirnya bikin kayak kayaknya aku mau coba. Paling nggak coba dulu.
Pertama sebenarnya gue di momen itu memang lagi secara health, I wasn't the best. Jadi gue agak sedikit, bukan overweight lah, lebih ke, I wasn't unfit. Jadi kayak selalu sakit, terus juga karena mungkin di industri itu kayak, kita tuh kayak kemana-mana makan, minum, dan a lot of alcohol. Jadi gue punya badan kayaknya udah ngerasa kayak lu harus rubah sesuatu deh gitu. Itu kamu umur berapa, Man? Itu 26, wow. 27, I think. Wow, that's amazing. Kamu udah sadar di umur segitu? Gue jadi 5 tahun, pokoknya 28 lah. Terus karena gue udah ngerasa kayaknya udah capek nih, terus ditambah dengan lifestyle gue yang kayak nggak karuan gitu, terus ya udah akhirnya dan ditambah lagi ini mungkin ada flashback gitu ya, selama gue kerja di dapur nggak tahu kenapa gitu ya, pada saat gue harus ngerebus bukan lobster ya, biasanya crab ya gitu ya, yang masih hidup. Terus gue harus kayak ngebakar babi guling dengan matanya masih ngeliat ke gue. Terus apa lagi ya? Kalau waktu di rumah sih dulu, kalau gue punya ayam, gue kan suka sama ayamnya ya. Terus bokap gue juga pernah lucu banget, ayamnya itu kedinginan, jadi kayak abis kebasahan terus dia kayak deketin sama kompor biar dia anget. Terus 2 hari kemudian dimakan juga. Jadi maksud gue kayak ada semacam diskoneksi gitu antara apa yang kita lakukan terus tiba-tiba yang dilakukan beda lagi gitu. Jadi karena mungkin kita nggak tahu gitu, karena selama ini yang kita tahu ya lo harus makan ini gitu, nggak ada opsi yang lain. Jadi itu sih yang bikin gua kenapa akhirnya decided untuk jadi vegan. Pertama lebih ke health, situasi gua waktu itu. Kedua, hal yang emang gua udah pernah jalankan selama ini yang mungkin kayaknya gua nggak tahu ada opsi lain gitu. Terus yang lainnya ya udahlah ya, maksudnya kalau banyak mungkin teman-teman Bandini yang vegan gara-gara health sustainability kayak ya old is boring reason kayak tapi itu penting gitu. Itu penting juga sebenarnya gitu. Which is nanti juga gue bakal mention gitu. Kenapa? Karena ya with the current climate kayak kita perlu something yang more efficient gitu. Karena tempatnya tuh udah kayak mau habis nih gitu. Jadi lo gimana caranya biar lo tetap bisa healthy, ya plant based is actually one of the alternatif yang lo bisa ambil untuk mempercepat istilahnya proses, bukan proses, kayak the most sustainable way yang paling gampang ya itu gitu, dengan apa yang lo makan gitu. Oke. Dan ini kamu mengalami ini juga nggak, Man? Ketika kamu ada transisi atau akhirnya menjadi vegan, itu aku ngelihatnya, at least di beberapa kasus yang aku alami, aku lihat gitu, tiba-tiba jadi aktivis yang kayak, look, this is what I'm doing and it's the right way. Yang lo tuh semua salah gitu. Yang ya, tiba-tiba jadi aktivis semalam gitu, postingnya di Instagram pokoknya animal cruelty. I'm like, aduh capek deh, jadi pengen makan daging gue digituin, ngerti nggak lo? Iya, kamu ada nggak mau fase ada itu? Banget. Gue yakin semua vegan di awal-awal pasti kayak gitu sih ngalamin. Dan gue juga salah satunya. Gue sampai di unfollow teman-teman gue yang memang kerja di dapur. Yang sekarang justru dia di follow gue balik karena ternyata ya it's not that bad gitu. Jadi gue dulu bisa jadi kayak ngepost kayak ada burung kayak, nih lihat burung yang lu kasih makan, tapi lu at the same time masih makan ayam gitu. Ya gue pernah lah ada di momen dimana gue jadi kayak an asshole vegan gitu bahasanya, or a passionate vegan. Sorry. Anyway kayak but for me I think I was being an asshole. I'm not saying everyone that doing the same thing is an asshole, but I think I was an asshole. Jadi kayak gue ngerasa dari situ justru malah bikin orang jadi kayak ngerasa nggak suka gitu sama vegan kan. Jadi serem, terus kayak jadi gue juga ngerasa kok gue jadi kayak aneh ya gitu. Walaupun sebenarnya the intention was good, but doesn't always mean apa yang lo lakuin tuh bener juga kan caranya gitu. Jadi ternyata dari situ gue realize, kayaknya gue terlalu passionate tentang hal ini dan kayaknya lo harus ngurangin deh. Akhirnya dari situ gue mulai nggak terlalu jadi kayak agak-agak sedikit, bukan ekstrim mungkin bahasa yang lebih gampangnya, kayak nggak usah terlalu inilah kayak overshare lah. Mungkin lu bisa aja pikirin dalam kepala lu gitu, tapi doesn't mean lu harus selalu kasih tahu orang lain gitu. Or kalaupun lu mau kasih tahu ke orang lain,
you need to find out the best way gitu, biar orang bisa terima gitu. Jadi itu pernah banget, dan sekarang sih gue udah mengurangin lah. Jadi kalau kamu dulunya asshole vegan, sekarang kamu apa dong? More asshole vegan sih. Sekarang gue lebih ke chill vegan. Oke. A chill and informative vegan. Yes. Ya kan? Because otherwise kamu nggak akan duduk sini dan sharing with me. Karena aku banyak banget dapat informasi. Nah, tapi akhirnya kamu pelan-pelan dong, pasti kan ada fasenya nggak sih, Man? Dari lo lepas telur, lepas ikan. Yang paling easy and then hard to let go tuh levelnya mana kalau kamu? The easiest way is beef. All the red meat itu karena memang dokter gue juga sempat bilang kayaknya lu harus kurangin red meat untuk lu bisa lebih sehat. Jadi itu the easiest. Kamu golongan darahnya apa sih? Aku sama. Ya, itu benar, red meat. Yang paling susah sebenarnya ayam. Karena ayam ada di mana-mana. Sama telur. Kalau ikan sebenarnya kayak dari dulu karena gue tinggal di Bogor, ikan tuh jarang banget. Paling ketemu ikan asin. Jadi dan gue juga bukan tipikal yang suka seafood gitu. Karena buat gue pertama dulu tuh mahal, kedua buat dapet kayak seafood yang enak tuh dulu tuh susah banget di Jakarta kan. Ya kamu di Bogor, di gunung. Iya gitu. Jadi susah. Jadi susah ayam sama telur sih. Oke. Kayak misalnya susu? Susu sebenarnya lebih gampang. Kalau kita ngomongin susu secara susu yang diminum ya. Karena emang dari dulu juga, kalau mungkin orang-orang Indonesia tahu di sini ya, orang Indonesia kan dulu minum susunya susu kental manis terus campur pakai air minum tuh. Jadi basically gue sebenarnya selama ini bukan minum susu, tapi minum gula. Jadi nggak terbiasa. Jadi dan sebenarnya kan orang taunya 4 sehat 5 sempurna. Yes. Lalu udah nggak ada itu 4 sehat sempurna, dan orang selalu mikir kayak harus minum susu. Jadi susu actually sebenarnya nggak sesusah itu. Iya. Lebih susahnya lebih pada saat mau ngopi aja. Biasa kan kalau dulu awal-awal vegan, coffee shop di Indonesia kan jarang banget tuh jualan yang ada susu oat atau susu cashew atau apa gitu. Susah banget. Kalaupun ada mahal banget dulu. Iya. Dan nggak enak dulu. Dan by the way, orang Indonesia tuh 8 dari 10 orang Indonesia tuh lactose intolerant. Betul. Sebenarnya karena it's not in our diet. Yes. Dairy itu. Betul. Ya, jadi ya aku juga nggak bisa susu soalnya. Nah, terus tapi akhirnya kamu ngerasanya perubahannya apa setelah udah menjalani veganism ini? Di awal it was great. Kulit gue jadi kayak lebih kinclong, terus juga olahraganya jadi lebih performance lebih bagus. Really? Pertama lah ya. Without protein? Tetap makan protein, cuman memang proteinnya memang dari tumbuh-tumbuhan kan. Cuman memang di 6 bulan pertama mungkin karena bener-bener cleansing kali ya. Karena juga nggak cuman jadi vegan, tapi jadi lebih bersih secara keseluruhan lah gitu. Terakhir kali gue waktu sebelum jadi vegan, makanan terakhir gue makan burger gitu. Makan burger sama chicken skin kayak kamu. Kayak any diet yang nggak makan chicken skin pasti akan lebih sehat lah gitu dibanding apapun itu vegan nggak vegan kan. Intinya di 6 bulan pertama karena memang lebih banyak makanan yang utuh, whole food gitu kan, yang nggak terlalu banyak diproses. Jadi memang kelihatan banget 6 bulan pertama tuh kayak gue lagi ini banget gitu, kayak nunjukin kayak oh lu bisa ternyata. Cuman memang nggak lama setelah itu gue ketemulah vegan junk food, vegan yang nggak sehat kayak gitu-gitu. Terus sempat juga jadi naik berat badan lagi, kulit juga jadi kayak nggak lebih bagus juga, jadi kayak gampang capek gitu kan. Jadi sebenarnya kayak gue belajar gitu, vegan nggak vegan, kalau makanan lu misalkan kayak berantakan sama aja sih. Bahkan bisa lebih parah ya vegan ya, karena optionnya kan agak lebih harus effort gitu untuk bisa provide all the nutrition yang kita perlukan. Nah ini aku pengen bahas sebenarnya sama kamu, that vegan junk food yang dibilang chicken atau apalah whatever itu bacon, tapi sebenarnya itu olahan. Mostly yes, tapi nggak semuanya. Oke, nggak semuanya. Tapi at least yang aku pernah aku sebut aja lah brandnya banyak yang di Amerika kan ya, yang apa, what do you call it? Impossible, Beyond, you name it. Itu. Dan itu aku selalu mikir gini, kalau gue nggak bisa baca ingredients-nya, gue nggak bisa spelling the ingredients, yang ada X, Y, Z-nya itu kayak okay, this is not food sebenarnya. Might as well gue makan ikan aja, ikan bakar beneran gitu lah, ya kan. Dan akhirnya aku ngelihat jadinya orang tuh, oh gue lebih baik makan soy-based burger karena it's soy, it's healthy, tapi soy is GMO.
Iya kan, gue mendingan makan, soya. iya kan, mendingan makan yang free range chicken yang benar-benar, yang healthy, yang nggak di peternakan, makannya juga makan dari alam, as opposed to gue makan soy. Itu that's what I feel. Tapi how do you feel about this rise of vegan junk food? Okay, I think I enjoyed this type of food occasionally. Sekarang gitu, bukan jadi main staple. Tapi kalau lagi keluar, emang ada opsi itu, atau kayak once in a week, I think it's fine. Dan motto gue adalah kayak alternative meat itu adalah alternatif. Namanya juga udah alternatif, berarti kan sebenarnya it's not the main replacer. Jadi emang itu sebenarnya kayak ya kalau lo lagi pengen kangen sama sesuatu yang mirip sama makanan yang berbau daging gitu, ya lo bisa pakai itu gitu. Dan if it is eaten in a balanced plate, it should be better gitu. It should be fine. Unless yang lu makan cuma itu doang gitu ya, with fries, with kayak makanan proses yang lainnya. Ya udah gitu. Lu nggak bisa expect tiba-tiba lu jadi punya health performance yang bagus gitu. Jadi kayaknya orang harus lebih aware aja sih. Kalau itu harusnya meant to be eaten in a whole balance plate, then it should be better gitu. I like that. Jadi namanya aja udah alternatif. I like that. Jadi approach-nya seperti itu. Tapi emang nggak bisa disangkal ya. Lu kangen kadang-kadang dengan the smell of the real thing. The smell maybe not really. Oh enggak. Lebih ke I think it's the memory of the food itself sih. Kayak pada saat kayak makan sate. I mean yes, the smell of the bumbu and the ayam when it touch the flame gitu kan, kayak semuanya jadi satu experience gitu kan makan gitu. Burger juga gitu sama. Jadi sebenarnya walaupun kadang-kadang nggak selalu karena dagingnya gitu. Karena kalau kita ngomongin apalagi makanan Indonesia ya, kita ngomongin rendang gitu. Yang enak tuh kan sebenarnya ya emang rendang sapi enak gitu, tapi rendang jamur atau rendang nangka, the best. Itu juga bisa enak juga. Enak banget. Dan nggak mengurangi esensi rendang itu sendiri, karena kan rendang kan proses kan. Jadi itu yang gue lihat ya. Jadi untungnya gue tinggal di Indonesia dan gue orang Indonesia. Jadi makanan gue tuh nggak terlalu heavily sama daging-dagingan yang terlalu banyak. Dan di keluarga pun walaupun kita dulu bukan vegan tapi 80% udah vegan juga gitu. Makanan orang Sunda kan apa sih? Oh, Sunda is the best vegan food. The best vegan food gitu. Kita juga mungkin rata-rata mereka udah vegan gitu. Tanpa harus dikasih tahu mereka vegan kan. Jadi emang nggak sulit sih. Cuman ya baik lagi ya, itu kan privilege ya. Karena gue terlahir di keluarga yang memang terbiasa makan gitu. Dan aksesnya pun memang lebih mudah gitu kan. Oncom, ini segala macam. Dan memang kalau kita ngomongin masalah soy, it's satu topik yang akan mengambil waktu 2 jam sendiri gitu nanti nggak habis. Cuman intinya sebenarnya kalau kita makan soy dengan amount yang masih aman gitu, I think should be fine. Dan kalaupun misalkan takut sama soy, masih banyak kacang-kacangan lokal, kacang toro, kacang hitam gitu, yang memang sebenarnya juga bagus dan kandungan proteinnya juga besar gitu. Kalau kita misalkan memang nggak mau makan soy. Dan dan banyak orang juga yang mungkin nggak bisa punya akses untuk makan ayam yang free range segala macem. Iya, itu juga susah. Itu juga susah kan. Jadi sebenarnya ya bisa juga, dan banyak juga kayak teman-teman Muslim ya yang kadang-kadang mereka keluar negeri takut ayamnya itu dipotongnya nggak halal. Biasanya mereka jadi vegetarian. Jadi itu juga salah satu cara gitu, kayak lo kalau keluar negeri sebenarnya jadi vegetarian lebih aman karena lo akan mengurangin kemungkinan besar lo makan sapi mungkin yang dipotongnya nggak halal segala macam kayak gitu juga bisa. Itu menarik karena aku baru traveling sama orang yang kosher banget. Jadi mereka benar-benar ini dipotongnya dagingnya nggak kosher, jadi mereka jadi vegetarian. Jadi interesting ya. And actually orang Islam harusnya kalau ketika lagi kita travel kita bisa lebih vegetarian friendly gitu ya kan. Nah aku juga mau ngomongin soal susu. Karena gini, jadi aku ada perbincangan sama temanku, ini kita kurangin susu dairy. Karena memang aku lactose intolerant, tapi ganti oat. Tapi aku baru tahu oat kalorinya lebih gede.
Begitu almond ternyata butuh banyak air kalau misalnya untuk nanam. Terus soy aku nggak bisa karena aku ada alergi soy. Terus jadi kita minum susu apa ini, semuanya serba salah. Satu salah buat hewannya, satu salah buat lingkungan, satu salah buat kesehatan. Ya udahlah black coffee aja kalau gitu. Udah paling benar kan gitu kan. Iya, tapi iya kan susu. Ini kamu soalnya kebetulan bawain susu nih, bawain kopi susu. Nah, itu what do you think about that? So, baik lagi sih sebenarnya. Pertama, kenapa kita mau konsumsi susu? Apakah memang pengen mencari protein untuk menambah kandungan protein kita sehari, misalkan untuk kayak kita perlu protein nih ya pengen minum susu gitu, atau memang pengen kopi yang memang ya udah enjoyable aja gitu. Jadi baik lagi gitu, kayak orang selalu bilang kayak susu alternatif itu akan sedikit beda sama sama meat alternatif. Susu alternatif bisa jadi macam-macam. Sama kayak penggunaan telur gitu. Telur tuh bisa dibikin jadi brownies gitu kan, bisa dibikin maksudnya bisa jadi buat perekat, bisa jadi buat apa gitu. Susu alternatif pun sama gitu, karena kalau kita meng-compare nutrisi, sebenarnya yang paling bagus almond memang. Tapi secara sekarang kita lagi banyak banget isu-isu mengenai almond yang nggak sustainable segala macam. Jadi banyak juga vegan yang sebenarnya mengurangin konsumsi itu kan. Kalau gue sih intinya baik lagi sih tergantung, karena gue nggak minum kopi susu buat nyari protein gitu. Gue minum susu kopi ya pengen minum susu latte yang enak aja, dan emang kebetulan yang paling cocok oat. Jadi ya udah gue makan oat aja. Kalau ngomongin kalori sebenarnya secara head to head, kalau kita ngomongin by calories ya, harusnya oat lebih sedikit dibanding susu sapi. Tapi memang kan sebenarnya banyak orang yang nggak mau minum susu sapi karena masalah intolerance. Jadi sebenarnya itu, kalaupun mau cari susu alternatif yang paling sehat, sebenarnya sekarang banyak banget opsi, atau kalau mau bikin sendiri di rumah, itu udah yang paling aman gitu. Kamu juga bikin sendiri? Sempat. Cuman kalau lagi udah males kayak, aduh udah deh pakai udah ada aja. Apalagi sekarang udah ada tempatnya kan. Cuman ada momennya lah. Ada momennya di mana kayak gue bikin cashew milk sendiri di rumah, coconut milk sendiri di rumah. Wow, cuman ya nggak semua orang punya privilege waktu itu kan. Jadi coconut milk artinya santan bukan? Sebenarnya kurang lebih mirip, tapi kan kalau santan dia lebih kayak nggak bisa diminum langsung kan, karena dia bisa pakai air yang mentah gitu. Kalau misalkan kayak coconut milk, kita bisa bikin sendiri ya pakai susu, pakai air yang matang, dan prosesnya juga istilahnya kurang lebih sama, tapi ya itu bisa langsung diminum. Oh, oke. Now I know. Oke. Nah, kita balik lagi ke karir kamu sampai ke ada Jakarta Vegan Guide ini. Jadi kamu masih kerja di perusahaan yang kamu udah kerja lama itu. Kemudian kamu sambil udah jadi vegan, dan akhirnya gimana nih keluar si Jakarta Vegan Guide? Jadi Jakarta Vegan Guide sebenarnya dibikin karena itu frustasi gue lah ya. Nyari tempat makan susah banget tuh. Kayak ada sebenarnya dan tersebar gitu, tapi ya kayak lo nggak tahu aja gitu sebenarnya di mana aja. Jadi itu alasannya kita bikin di Instagram itu 2018. Awalnya niatnya cuma ya buat mempermudah diri sendiri sama mungkin teman-teman yang lain gitu yang follow, kalau mau nyari tempat makan vegan ada nih platformnya gitu. Ya udah dari situ setahun kemudian bertumbuh, bahkan pada saat follower masih 50 waktu dulu, orang udah nggak yang ngasih barang gitu. Jadi karena emang sesusah itu kayaknya cari platform yang mempromosikan vegan lifestyle, kayaknya sedesperate itu gitu orang-orang dulu. Wow. Jadi kayak dari situ gue ngeliat ternyata memang komunitasnya ada, dan marketnya ada gitu, opportunity juga ada. Ya udah akhirnya di tahun kedua 2019 kita bikin marketplace, dan itu juga beberapa orang yang datang kayak ngerasa ini bukan vegan live, bukan vegan event nih kelihatannya gitu. Padahal semuanya vegan gitu. Intinya marketplace online atau gimana? Offline dulu, 2019. Jadi November 2019, which is itu beberapa lama kemudian. Tapi ya itu kita bikin di Kemang. Konsepnya kayak marketplace lah ya, kayak bazar gitu. Jadi ada kayak sustainable fashion, ada makanannya, tapi memang lebih fokus ke makanannya. Dan ya it was a huge success I think. Dengan kita waktu dulu cuma berdua doang ya. Gue sama partner gue, kita bikin semuanya itu kayak dalam waktu cuman kayak seminggu doang preparation.
Dan emang ternyata ya Indonesia dan di Jakarta gitu khususnya ya orang-orang udah mulai aware gitu sama isu-isu ini, dan ternyata yang vegan bukan gua doang gitu. Jadi ya itu nunjukin lah kalau emang ada demand dan ada marketnya, ada komunitasnya gitu. Dan banyak kan anak-anak muda gitu yang memang care about kayak sustainability, health, and overall kayak they just wanna be a better person gitu. I like that. Dan partnermu juga vegan? Yes. Oke. Sekarang apa aja yang udah dilakuin Jakarta Vegan Guide? And also tell me about this cafe yang ternyata deket banget sama sama rumah orang tua aku, deket sekali. Oke. Jakarta Vegan Guide itu sebenarnya lebih ke, kita bilangnya community/media. Cuman kita nggak mau yang media yang terlalu gimana banget. Kita intinya sih lebih memberikan informasi yang penting gitu ya, salah satunya mengenai nutrisi. Karena baik banget gitu ya, orang yang udah vegan terus kayak bingung juga gitu ujungnya kayak mau makan apa, terus informasi kayak, terus tiba-tiba ada yang bilang oh anaknya vegan gitu, tiba-tiba kayak malnutrition gitu kan. Sebenarnya banyak banget misinformasi juga. Jadi kita punya nutritionist yang memang dia certified gitu ya, dan dia vegan juga, dia kuliah di US. Jadi kayak gue pengen orang-orang yang udah vegan tuh at least doing it the right way. Karena gue tahu banyak orang yang vegan, ya mereka nggak doing it the right way gitu. That's why either mereka jadi baik lagi makan daging, atau malah jadi makan sembarangan. Udahlah kalau makan daging, tapi jadi makan sembarangan gitu kan. Jadi carbo loading kadang-kadang aku ngeliatin. Iya, jadi carbo diet gitu kan. Jadi itu yang paling yang paling concerning kan. Kedua, kayak gue juga pengen mengedukasi orang-orang gitu, kayak nggak semua vegan sama kok gitu. Ada kok vegan yang chill gitu kan, ada vegan yang kayak keren. Jadi emang ide pertama dan tujuan gue di awal adalah sebenarnya pada saat bikin Jakarta Vegan Guide, gue pengen orang-orang vegan ngerasa mereka tuh keren lah gitu dibilang vegan. Karena sebelumnya mungkin veganism di Indonesia kan lebih ke kayak religion, lebih ke kayak asosiasinya sama sesuatu yang kayak lebih ke cultural gitu. Padahal kan sebenarnya ya lu harusnya bisa bangga gitu, karena nggak gampang jadi vegan. Jadi you should be proud of yourself gitu. It's a spiritual journey aku ngeliatnya. Iya kan? It is ya. Kayak gue ngerasa kayak gue pindah agama. Padahal sebenarnya enggak gitu. Kayak gue masih merasa gue masih menjadi Muslim. Dan sebenarnya banyak orang yang nggak tahu juga kayak Nabi Muhammad tuh kan sebenarnya semi-vegetarian. Dia jarang makan daging, yes. You can do your research. Dan banyak orang yang lupa akan yang namanya, kan orang selalu bilang kayak, lu harusnya makanan yang halal. Tapi suka lupa belakangnya. Kalau misalkan lu baca di satu restoran yang ada tulisannya biasanya halal and toiban. Toiban which basically means good. Whether it is good for yourself, for the planet, or for the animal. So I think by going vegan, it should be by definition is the ultimate toib gitu. Jadi nggak cuma halal doang. Aduh, gue jadi vegan nih kayaknya abis ini nih. Iya, jadi itu sih. Vegan nih kayaknya. Jadi itu yang kadang-kadang orang suka lupa. Dan sebenarnya ya banyak lah kalau kita, gue nggak mau terlalu banyak ngomongin tentang agamanya karena apalagi kalau kita ngomongin hari raya Idul Adha gitu kan. Itu beda lagi ceritanya tuh. Tapi intinya kalau kita ngomongin masalah hal yang baik, kayak di Muslim pun ya lu udah jadi untuk makan yang baik. Jadi buat gue selama itu gue nggak ganggu orang gitu ya, I think for me being vegan making me a much better Muslim. Wow. Terus kemudian akhirnya bisa sampai sekarang punya tempat sendiri. Amazing. Itu gimana ceritanya? Ceritanya baru diinvest awal 2020. Gue quit my job. Terus udah punya planning, wah pengen bikin event, terus pengen bikin ini segala macam. Setelah pandemi. Pandemi. Jadi kayak itu sebenarnya bukan plan karena gue pengen bikin itu gitu. Itu plan karena gue harus survive aja. I mean, honestly speaking ya. Jadi kita kayak bingung, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bikin event. Terus ya udah akhirnya kita regroup gimana caranya kita bisa survive the pandemi, karena kita nggak tahu juga PPKM diperpanjang lagi. Udah waktu itu mikir, oke, we need to build some space, mungkin cloud kitchen, jadi biar mungkin kayak bikin restoran di satu tempat gitu kan. Ya udah kita bikin itu dengan sisa uang yang masih ada, dan kebetulan dapat tempat yang lumayan murah di SM2 itu. Di SM2 itu, jadi kayak ya kita beruntung lah dapat tempat itu.
Terus oke, apalagi nih caranya biar kita dapetin profit nih, biar kita survive juga. Dulu tuh Oatly waktu di market tuh harganya 120.000 per liter. Iya, mahal banget. Mahal banget kan, kayak but it's an opportunity kan. Ya udah kita coba deh supply si Oatly kan. Kita belilah satu kontainer 1.000 liter. Terus nggak jalan. Oh my goodness. And that's the reason why ada Made for Coffee. Jadi awalnya memang it's basically because our fault. Bukan our fault lah ya, istilahnya our failure gitu. Cuman karena kebetulan nggak ada brand coffee yang vegan waktu itu yang bener-bener kayak full. Yaudah kita bikin sendiri aja. Jadi gue partner sama tim, ditambah sama ada Andovi juga karena waktu itu kita perlu additional cash. Yeah. Jadi kita ajak Andovi buat jadi salah satu angel investor kita. Oh wow, dan sekarang di tempat ini ada apa aja? Jelasin dong supaya banyak yang kesana. Jadi di sana tuh sebenarnya konsepnya tuh kayak food court tapi yang modern lah, yang udah bisa istilahnya kalau di Gojek tuh lebih gampang, lebih seamless karena memang pas kita bikin pas lagi pandemi kan. Jadi di dalamnya itu ada beberapa tenan F&B yang semuanya makanannya plant based tapi different cuisine. Oke, jadi ada apa aja? Ada kita bisa makanan Aceh, makanan Manado, makanan Western, terus juga pizza. Jadi emang different type of cuisine from different type of kitchen. Jadi kita bener-bener kayak kurasi lah tempatnya gitu. Namanya apa? Madgrass. Madgrass. Ya. Dari mana asalnya nama itu? Namanya. Sebenarnya itu ya agak bodoh sih sebenarnya namanya. Gak apa-apa dong. Kan orang selalu bilang kayak, lu jadi vegan makan rumput. Rumputnya kasihan, dibilangin dulu tapi sebenarnya nggak dimakan. Jadi kayak basically rumput gila. Madgrass kayak, nggak ada hubungan. Tapi it's catchy. It's catchy, but definition-nya maksudnya dan kenapa namanya itu, it's basically just some. Itu di-establish tahun berapa? 2021. Oke, terus how is it going sampai sekarang ini? It's good. Sekarang tempatnya jadi agak sedikit berubah konsepnya. Sekarang beside makanan yang tadi, belum mention juga ada ice cream. Oh, ada Legend. Jadi kayak ada local fermented beverage juga. Sekarang ada gymnya di dalam. Oh. Jadi ada functional training di dalam. Jadi kalau misalkan ada orang yang mau nge-gym, di dalam juga ada tempat untuk training dari pagi jam 6 sampai jam 9 malam. Terus kita juga ada kayak relax space, jadi kalau mau pijit-pijit habis olahraga juga bisa. Wow. Jadi sekarang jadi komplit. Jadi komunitas sendiri jadi komunitas, betul. Jadi kita bilangnya kayak wellness hub lah. Oh, Gak cuma sekedar makanan, karena at the end of the day kan ya kita perlu hal yang lain juga biar sehat gitu. Iya. Mind sama body juga gitu. Gak cuma perutnya doang lah. Jadi kamu lebih ngeliatnya secara holistik. Iya kan, betul. Itu semuanya. Kamu ngelihat gimana animonya orang-orang yang datang? Apakah only vegan atau orang seperti aku yang masih makan daging masih datang? Actually no, jadi justru surprisingly di awal-awal yang vegan tuh pada excited kan, karena jarang banget nemu tempat. Cuma sekarang kayaknya hampir 60% bahkan 70% gitu ya yang datang justru orang yang non vegan, yang memang mereka pengen makan jadi lebih balance, karena kita bisa ngelihat kan, karena gue udah bikin Jakarta Vegan Guide, gue tau lah yang vegan siapa aja gitu. Jadi kayak pada saat gue ngeliat orang ini, oke, these people are not vegan, gitu. Why are you here? Ya cuman ya awal-awal kayak sempet kayak surprise juga gitu, demografiknya kok jadi malah beda banget nih dari apa yang kita mau targetin, cuman which is good, for business, karena lu justru pengennya kan lebih ke orang-orang di luar vegan community gitu. Iya dong. So more non-vegan. Dan banyak orang yang akhirnya jadi kayak surprise, nge-tag, ngasih tahu kalau ternyata vegan food ternyata bisa enak juga ya gitu. Jadi memang jadi kayak satisfaction tersendiri lah. Karena justru yang appreciate justru bukan orang yang vegan. Jadi kamu sekarang benar-benar fokus all in di sini? Untuk sekarang yes. Itu sekarang ini. Kamu masih mengejar nggak passion-nya di kitchen itu? Sebenarnya sekarang masih berhubungan sedikit gitu ya. Kalau dari segi masaknya ya, kadang-kadang bantu walaupun nggak kayak kayak kerja di dapur yang beneran ya, yang kayak challenging kayak gimana gitu. Sebenarnya masih ada kepikiran untuk other opportunity di luar gitu. Kalau sekarang sih fokusnya masih
kayak gimana caranya kita bisa sustain dulu deh bisnisnya gitu. Karena kan masih baru banget nih, masih 2-3 tahun. Jadi kita masih kayak perlu ada sedikit lihat-lihat terus lah gitu. Oke. Sama kalau yang si coffee shopnya kita juga ada plan untuk kita ekspansi. Ya, dan not kayak yang gimana ekspansinya. Tapi ya at least kita punya beberapa outlet di Jakarta gitu. Jadi kalau orang mau order lebih gampang. Iya, karena aku nanya karena kamu kan kayaknya tuh pengen banget tadinya di kitchen, tapi kayaknya life is just like driving you. Seputaran kitchen justru. Betul. Not literally inside the kitchen, tapi seputaran itu. Iya kan, bersinggungan terus. Jadi aku penasaran, masih ada nggak tuh rasa penasaran atau kangen atau pengen, ya itu, gue pengen balik ke ini gue gitu, passion gue gitu awalnya. Sebenarnya enggak sih, justru sekarang kalau gue kayak kerja dan di dapur, kayaknya gue nggak bisa compete lah gitu sama chef-chef zaman sekarang gitu. Kedua, gue lebih enjoy masak untuk teman-teman. Jadi itu juga alasan kenapa kayak kemarin kita sempat ada tempat di Abdul Majid kayak kos-kosan gitu yang memang kayak lu masuk ke dapur gitu, kayak gini lah gitu kan. Jadi kayak gue lebih suka kayak gitu. Jadi gue lebih suka masak buat teman-teman dan nggak tahu kenapa makanan gue lebih enak kalau gue makan buat personal gitu dibanding yang kayak harus dipikirin gitu buat kerjaan ya. Kayak gue selalu overcomplicate things aja gitu jadinya nggak tahu kenapa ya. Kayak when it comes to apa ya kayak makanan kalau itu buat diri gue sendiri atau teman-teman malah kayak gue jadi kayak lebih santai nggak tahu kenapa sih. Ada explanation yang bisa dijelaskan. I don't know, maybe you just find your zen. Probably ya. Mungkin no pressure jadi kayak ya udah masaknya pakai hati aja. Pakai hati, exactly. Karena kan kamu kayaknya benar-benar semuanya datangnya secara holistik gitu kan. Secara spiritual. Dan kamu ada nggak momen-momen di mana ini mungkin pas awal-awal ya, yang kayak ketika kamu diajak hangout atau diundang ke tempat orang, ini I'm asking because of experience. Tapi gue vegan loh, ntar ada yang bisa gue makan nggak? Itu karena gue pengen gue cekek orang yang ngomong itu kadang-kadang gitu. Nih minum air putih, oke, that's it. Lo makan dulu aja di rumah, ya kan? Kesel gitu kadang-kadang. Ada nggak yang momen kayak gitu? And actually, how can we react better? Like the public nih kayak gue gitu loh, you know? When people have food preferences, vegan dan strict vegan kan? Artinya kita gimana sih harus react dan you know, supaya kita lebih toleran lah. Hidup satu sama lain. Banyak orang vegan yang masih newly vegan. Biasanya mereka yang agak sedikit belum tahu lah gitu, handle things better. Dan gue juga pernah ngalamin di posisi itu, walaupun sebenarnya jujur gue di awal, karena gue orang F&B, jadi kayak gue lebih sensitif gitu. Bahkan pada saat di awal-awal tuh temen gue yang harus ngasih tahu, minta tolong buat nasi gorengnya dong, jangan dikasih telur gitu-gitu. Jadi kayak gue nggak berani, karena gue takut tiba-tiba di makanan gue diapa-apain gitu kan. Cuman maksudnya that's not the intention, tapi lebih ke kayak gue seenggak enak itu karena gue orang service gitu ya, F&B industry. Jadi kadang-kadang gue suka agak sedikit gak enak banget gitu. Jadi kadang teman-teman gue yang orderin ngasih tahu servernya, bang tolong jangan pakai. Kalau sekarang sih kayak lebih gampang lah ya, karena hampir semua tempat udah lebih aware. Mungkin caranya adalah susah sih. Kalau kayak gitu ya jatuhnya dia bakal kehilangan lu aja sih sebagai teman. Lu makan kentangnya aja nih gue bilang gitu, lama-lama kesel soalnya nggak bisa makan. Terus vegannya tuh yang demennya karbo kan, nasi pakai bihun, pakai belado kentang, ya buset lu makanya di rumah kalau kayak gini sih caranya. Iya kan? Kayaknya kalau orang-orang kayak gitu harus suruh follow Jakarta Vegan Guide. Nutrisinya tuh terpenuhi dengan baik. Karena kalau makan bihun sama nasi doang gitu kayaknya kurang sehat sih. Aduh, my goodness. Van, kamu dengan apa yang kamu kerjain saat ini nih, karena aku ngeliatnya kan sesuatu yang beda banget. Mungkin ada banyak lah orang-orang yang vegan sebelum kamu gitu kan. Tapi kan yang what you're trying to introduce itu adalah the lifestyle and the knowledge. Karena untuk ngelihat tadi satu lagi untuk ngelihat sesuatu tuh lebih taiban. Untuk kebaikan semua gitu kan. What do you hope to achieve sebenarnya by doing what you're doing now, and then what kind of impact I guess that you're trying to share? I know ini sebenarnya nggak yang directly related, tapi it's the problem di Indonesia. Kita punya banyak banget jenis sayuran buah-buahan gitu, tapi datanya menunjukkan 90% lebih gitu. Kita kekurangan makan sayur sama buah. Dan gue sebagai orang yang pernah kerja bukan kerja ya, kayak
pernah jadi petani gitu ya bahasanya. Kayak sedih aja gitu. Kenapa gitu, kayak kita sekarang terlalu convince dengan ide makan fast food tuh lebih keren dibanding makanan kampung. Jadi sebenarnya walaupun mungkin bungkusannya vegan gitu ya, tapi sebenarnya gue nggak pengen semua orang jadi vegan tiba-tiba juga gitu besok. Justru lo harus mikir gitu, makanan lo tuh sebenarnya dari mana sih gitu, apa sih yang lo butuhin gitu. Dan sebenarnya kan makanan itu adalah your own medicine gitu. You don't need from kayak obat-obatan gitu. Obat-obatan tuh nyari duit dari lo. Makanan biasa, makanan kampung tuh they don't take it for granted gitu. They just give to give, you know. Karena nggak ada proses apa-apa gitu di belakangnya. Jadi kalau gue, impact apa yang gue lakukan adalah gue pengen semua orang Indonesia tuh nggak malu lagi makan makanan kampung. Dengan cara kita nge-veganize-in resepi, sebenarnya ya gue pengen bikin orang ngerasa oh makan ini tuh jadi keren gitu. Jadi itu yang sebenarnya dibalik apa yang kita lakukan gitu. Kalau ngomongin animal welfare mungkin sesuatu yang di Indonesia masih agak terlalu jauh untuk arahannya ke sana gitu. Jadi yang kita pengen sekarang adalah makanan kampung tuh keren. Lu orang Indonesia masih kurang makan ini gitu. Jadi kayak eat more dan mulai ini sih kayak sadar kalau makanan Indonesia itu kaya banget gitu. Jadi jangan ngerasa karena lu nggak makan fast food, lu ngerasa nggak keren gitu. Dan banyak orang juga yang udah lupa cara masak gitu. Jadi kenapa kita selalu bikin banyak konten masak, karena kayak imagine gitu 10 tahun dari sekarang semua orang tuh kayak udah lupa cara masak, tuh semuanya masih order pakai delivery gitu. Kayak I think that's not something yang kita mau teach to our generation gitu. We want to teach them how they can cook their own food gitu. Yeah. I think what you're doing is actually lo kembali ke akar lo sih, man. Yeah. Kembali ke akar lo yang dimana lo farm to table before it became farm to table. Betul. Kayaknya itu gitu. Mungkin yang gue nggak pernah lupa, tapi thank you for mentioning. I mean thank you untuk memberikan statement itu, karena jujur gue nggak tahu kata-katanya apa gitu ya selama ini. Kayaknya ada di situ gitu ya, muter-muter, tapi nggak pernah ada yang ngomongin itu ke gue gitu. Yeah. But I think what you're doing is actually very noble and very impactful. Jadi aku terima kasih banyak kamu udah sharing. Sama-sama Mbak Nini, thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. From the moment they wake up to the moment they go to bed, to know where they are every day. So it was my job just to like be one of those teams, one of those people who just follow them around every day. We did it in 2 shifts at the time. But yeah, I just, I followed gorillas around for months. You know, the war, despite, I think, the feeling that many people abroad have, you know, because this is not in the news as much anymore, it's still very much raging. Thank you for watching. This program is part of Cauldron Talks. Selain di YouTube, teman-teman bisa nonton di Facebook Watch dan dengarkan di Spotify atau Apple Podcast. Cari Cauldron Talks. If you enjoy it, please share with others.